Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Wanita Misterius. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi di awal tahun 2000-an. Tidak perlu aku sebutkan nama kota dan semua orang yang terlibat. Semua sudah aku samarkan baik nama dan lokasi kejadian. Anggap ini sebagai cerita fiktif yang bisa menjadi sebuah hiburan dan bisa diambil segala yang baik dan tinggalkan yang buruk. Karena sejatinya manusia memang sosok yang lemah dan mudah tergoda. Sambari, atau sebut saja Ari, merupakan seorang pekerja di salah satu rumah sakit. Bidangnya bukan kesehatan, tetapi yang berhubungan dengan keuangan. Sebagai pegawai bank, terkadang Ari harus bekerja lembur untuk menghitung besarnya biaya operasional rumah sakit tersebut. Sudah jam 9 ternyata, ucap Ari ketika melihat jam di dinding. Suasana kantor malam itu cukup sepi, hanya tinggal Ari dan Mbak Dia, senior di atasnya. Sedang yang lainnya sudah pulang dari sore. Mau pulang jam berapa, Mbak? Tanya Ari. Duluan gak apa-apa, Ar. Aku masih nunggu jemputan suamiku dulu. Yaudah, aku pulang dulu ya, ujar Ari sambil menggendong ransel miliknya. Ari berjalan sepanjang lorong rumah sakit. Suasana tampak sepi. Bahkan beberapa tempat yang biasa menjadi titik kumpul para penunggu pasien terlihat lengang tidak terisi. Meskipun Ari sudah biasa dengan hal seperti ini, namun malam itu terasa begitu mencekam. Udara begitu dingin, membuatnya harus menaikkan resleting jaketnya. Ari bergidik dan bergegas mempercepat langkah. Sesekali ia tengokkan kepala ke sekitaran, memastikan apakah ada orang atau tidak, karena dari tadi ia merasakan ada yang sedang mengawasinya. Serak. Ari terhenti, kepalanya menoleh ke arah sumber suara. Dahinya berkerut saat melihat ke arah semak yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Lama Ari menunggu, diamatinya lekat-lekat semak belukar di sampingnya. Sekilas ia melihat ayunan di taman bergerak sendiri. Ari kaget sampai nyaris terjengkang ke belakang. Kucing sialan. Sesampainya di depan parkiran, Ari tidak langsung mengambil sepeda motornya, melainkan pergi keluar area rumah sakit untuk membakar sebatang rokok. Ia malas untuk langsung pulang. Pikirannya masih tertuju dengan kisah percintaannya yang tidak begitu mulus. Menit demi menit berlalu, udara semakin terasa dingin. Suasana di sekitar tempat Ari duduk sudah mulai sepi. Cuma terdapat beberapa muda-mudi yang duduk di pinggir trotoar. Terlihat penjual ronde dari kejauhan. Pak, sini Pak, panggil Ari sambil melambaikan tangan menyuruh pedagang tersebut untuk mendekat. Enji Mas, mau berapa? Kata penjual itu. Satu dulu aja Pak, sudah jam segini kok masih banyak Pak, tanya Ari penasaran saat melihat dagangan dari bapak penjual itu masih terlihat penuh. Baru saja keluar Mas, biasa memang jualan malam. Kalau siang juga jarang ada yang mau beli wedang ronde Mas, jawab bapak tersebut sambil memberikan semangkuk wedang ronde yang masih mengepul. Oh gitu, jawabnya sambil menerima wedang ronde dari penjualnya. Tergiur dengan kehangatan yang diberikan, langsung saja Ari menyeruput air jahe dari wedang tersebut. Mbaknya mboten dipesan ke sekalian Thomas, ujar bapak tersebut. Mbak, ujar Ari keheranan. Iya, tadi pas saya datang terus buatin ke Emas, dia bilang mau ke toilet dulu. Dari tadi saya sendirian loh Pak, ucap Ari kebingungan. Sekilas penjual ronde itu terdiam dan menatap Ari lekat, namun ia memilih untuk mengangguk dan tersenyum. Orangnya seperti apa Pak? Ucap Ari yang masih penasaran. Cantik Mas, rambutnya sepunggung, lurus. Itu temenmu toh Mas? Ujar bapak tersebut yang memastikan
kalau apa yang dia lihat tidak salah. Ari tersenyum dan mengatakan, "Iya Pak, itu tadi teman saya." Segera setelah itu dia membayar uang ronde dan langsung pergi meninggalkan bapak tersebut. Setelahnya Ari kembali ke parkiran untuk mengambil motornya. Kali ini ia berniat mengisi perutnya. Dia masih malas untuk pulang, padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sepanjang perjalanan Ari terus memikirkan sosok wanita yang disebut penjual ronde tadi. Mungkin si bapak salah lihat, karena beberapa meter dari tempatnya duduk juga ada sepasang kekasih. Tidak mau ambil pusing, ia menggelengkan kepala, segera mencari tempat untuk mengisi perutnya. Akhirnya dia mendapat sebuah tempat untuk makan, warung nasi goreng yang masih buka. "Nasi goreng satu ya mas, pedes, minumnya jeruk panas," ujar Ari kepada si penjual. "Mbaknya gak sekalian mas?" tanya si penjual. "Mbak siapa?" batin Ari. "Enggak pak, nanti aja," ucapnya karena malas untuk berdebat. Setelah menyantap sepiring penuh nasi goreng dan segelas jeruk panas, dilihatnya jam sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam. "Biarlah," ucap Ari saat tahu dia pasti akan sampai rumah larut malam. Selesai membayar, segera Ari tancap gas menuju rumahnya. "Tumben kok berat," batin Ari saat merasakan motor yang dikendarainya terasa berat. Biasanya dia bisa melaju kencang saat ditanjakan. Segera dia menepi untuk mengecek ban motornya. "Aman kok, tidak ada yang bocor," ucapnya keheranan. Perjalanan dia lanjutkan lagi. Jalanan sudah begitu sepi. Beberapa kali dia berpapasan dengan pengendara lainnya, tetapi terlihat tidak ada seorang pun yang tujuannya sama dengan dirinya. Hawa dingin makin terasa. Semilir angin yang menerpa wajah Ari terasa kencang. "Repot ini kalau hujan," batin Ari. Segera dia kencangkan laju kendaraannya. Rumahnya sudah dekat, tinggal 2 belokan lagi kemudian masuk ke gapura desa melewati makam baru, ia akan sampai. Pada belokan pertama, Ari mulai menurunkan kecepatan. Saat dia melihat ke arah spion, ada yang memboncengnya. Dengan posisi menyamping, kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajahnya. Namun anehnya, rambut tersebut tidak berkibar ke belakang, seolah rambut wanita itu sudah menempel satu sama lain seperti manekin. "Astagfirullah," ujar Ari. Segera ia melajukan kendaraannya lebih cepat. Dengan jantung berdebar, ia melirik ke arah spion. Namun sosok tersebut sudah menghilang. Ari mengira mungkin tadi dirinya sedang berimajinasi karena batin dan badannya begitu lelah hari ini. Atau mungkin karena dirinya terlalu memikirkan sosok wanita itu sampai ia berhalusinasi seperti ini. Lantas ia segera memutar gas lebih dalam, tetapi sepeda motornya kembali menjadi berat dan mengeluarkan suara raungan, seolah ada beban yang begitu besar. Merasa ada yang tidak beres, Ari kembali melihat dari spion. Terasa ada sesuatu yang merosot melewati perutnya. Bukan wanita lagi yang ia lihat, tapi sosok pocong masih lengkap dengan tali dan kuncirnya. Kain kafannya terlihat bersih, semerbak aroma kapur barus menguar hebat. Ari panik sejadi-jadinya. Ia tidak bisa berpikir, pilihannya adalah ngebut atau jatuhkan motornya. Belum sempat Ari memutuskan terdengar suara wanita. "Aku ikut pulang ya mas," ucapnya dengan suara lirih. Tanpa menjawab, Ari segera tancap gas sekencang mungkin, berharap sosok tersebut sudah pergi. Tetapi sepanjang perjalanan sosok itu masih terus menempel di jok belakang motor yang ia kendarai. Bahkan Ari sesekali merasakan ada rasa kenyal yang menempel di bagian punggungnya. Setibanya di rumah, segera Ari mandi dan bersih-bersih. Ibunya yang melihat hal tersebut heran dengan kelakuan anaknya. Padahal biasanya ia selalu meminta tolong untuk dibuatkan kopi terlebih dahulu. "Tumben Ar, pulang langsung mandi," ucap ibunya sambil memberikan secangkir kopi kesukaan Ari. "Nggak apa-apa bu, gerah aja rasanya," ucapnya yang sudah duduk di dekat sang ibu. "Kirain kamu tadi sama temenmu, ibu lihat ada wanita di depan tadi," kata Bu Sariman, ibu Ari. Ari yang sedang meniup kopi menghentikan aktivitasnya dan meletakkan cangkir kopinya ke meja. "Teman siapa bu?" tanya Ari penasaran. "Ya temenmu toh, kan tadi sama kamu." "Orangnya seperti apa bu?" Kembali Ari menanyakan hal yang sama pada 2 orang yang berbeda. "Orangnya cantik, rambutnya sepunggung, lurus, hitam." Ibu menyebutkan ciri-ciri wanita tersebut. Seketika bulu kuduk Ari meremang. Itu sosok yang dilihatnya tadi di jalan. Melihat gelagat Ari yang tampak ketakutan, Bu Nawi lantas bertanya, "Memang itu siapa?"
ujarnya penasaran. Tidak mau membuat ibunya khawatir, Ari bilang kalau itu orang yang numpang saat perjalanan pulang. Besok-besok jangan mau, kalau tengah malam ada yang mau nebeng. Bahaya, Ar, kata ibunya. Ari hanya mengangguk dan berkata mau istirahat dulu dan segera beranjak menuju kamarnya. Di dalam kamar setelah merebahkan tubuhnya, Ari masih memikirkan siapakah sosok wanita tersebut. Apakah yang sudah dilakukannya sampai mengikuti Ari sampai ke rumah? Tidak menemukan jawaban, Ari segera memeluk guling dan segera memejamkan mata. Ari menggeliat, udara dingin membuatnya enggan untuk bangun, apalagi semalam ia tidur terlalu larut. Mas, bangun, ucap suara lembut di sebelah Ari. Iya bu, sebentar, jawab Ari tidak jelas sambil mengeratkan pelukannya ke guling. Begitu nyaman dan empuk pikir Ari. Mas, bangun, ucap suara perempuan itu lagi. Ari tersentak menyadari sesuatu. Ia tidur menghadap dinding dan ukuran kasurnya pun hanya 80 cm. Siapa yang ada di sebelahnya? Ia ingat betul tadi mengunci grendel pintu kamarnya sebelum tidur. Ari meraba-raba guling yang ia pakai, tapi bentuknya sudah berubah. Bukan lagi permukaan halus yang rata, tapi sudah berbentuk layaknya permukaan tubuh manusia. Segera ia membuka mata saat mendapati benda yang ada di sampingnya. Ari menjerit tanpa suara. Tepat di depan mukanya, dia melihat wajah yang begitu busuk. Banyak lubang bernanah serta darah kental yang mengalir. Sesosok pocong kini menatapnya dengan mata melotot. Bibirnya sudah hilang, memperlihatkan gigi taring dan gusi yang menghitam. Bangun mas, ucap pocong itu dengan suara wanita. Wah, teriak Ari. Spontan ia bangun dari mimpinya. Saat hendak beranjak dari kesulitan bergerak, bahkan untuk bernapas pun terasa sesak. Saat itu pula dia kembali melihat sosok wanita sedang berjongkok di atas tubuhnya dengan rambut terurai menutupi muka. Ari sebisa mungkin berdoa dan menggerakkan badannya. Beberapa kali usahanya gagal. Dadanya semakin terasa sakit, kesulitan menarik nafas. Sosok wanita itu perlahan menggerakkan kepalanya. Ari yang panik sekuat tenaga mencoba bergerak serta mengucapkan kalimat takbir keras di dalam hati. Seketika sosok itu lenyap dan Ari pun dapat bergerak dan bernapas. Ari segera bangkit, tubuhnya gemetar, nafasnya tersegal, spray dan kaosnya basah penuh peluh. Kenapa kau menggangguku? Apa salahku? Ucap Ari kebingungan. Paginya Ari kembali melakukan aktivitasnya. Meski dengan mata masih mengantuk, ia tetap harus pergi bekerja. Masih banyak kewajiban yang harus dia selesaikan di kantor. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Sosok perempuan dengan bentuk pocong silih berganti masuk ke dalam pikirannya. Bahkan sesekali ia mendengar ada suara minta tolong dan tangisan wanita dari arah luar kamarnya. Ari, berangkat dulu ya bu. Assalamualaikum, ucap Ari sambil mencium tangan ibunya. Beneran kamu sehat? Libur saja dulu, kata Bu Nawi saat melihat anaknya yang terlihat begitu sayu, namun ia tetap mengulurkan tangannya. Iya bu, Ari sehat kok. Cuma tidak bisa tidur semalam. Ya sudah, hati-hati ya Le. Waalaikumsalam, kata Bu Nawi melepas kepergian anaknya. Saat perjalanan ke kantor, Ari masih memikirkan kejadian semalam. Penasaran dengan sosok dedemit wanita yang mengganggunya. Ari kembali melewati tempat ia membeli nasi goreng, namun tidak ditemukan kejanggalan. Selanjutnya ia melewati tempat ia duduk membeli wedang ronde, namun juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mungkin cuma jin yang mengganggu, batin Ari sembari melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Ar, kemarin ada yang nyariin kamu, cewek, ucap Mbak Dia saat melihat Ari datang dan duduk di mejanya. Siapa mbak? Gak tahu, cuma nyariin kamu. Waktu kutanya namanya dia langsung pergi. Aku juga ketemunya di luar sana, kirain pacarmu. Bukan mbak, aku belum punya pacar. Ciri-cirinya gimana mbak? Rambutnya sebungkung, lurus, gak tinggi-tinggi amat. Wajahnya cantik kok, kata Mbak Dia. Wanita itu lagi, sebenarnya siapa dia dan apa yang dia inginkan? Ari yang kebingungan hanya bisa termenung menatap ke arah layar komputernya. Ar, kamu tahu nggak? Sudah beberapa waktu ada mayat perempuan yang belum diambil sama keluarganya, ucap Mbak Dia sambil memeriksa beberapa tumpukan berkas yang ada di depannya. Kasihan ya mbak, memang identitasnya belum diketahui. Kurang tahu aku Ar, bukan ranah bagianku. Mau tahu juga buat apa, serem kan?
kata Mbak Dia bergidik. Lain dengan Ari, justru ia penasaran dengan sosok wanita yang dibicarakan oleh Mbak Dia. Sejenak dia ragu, namun akhirnya beranjak menuju pos satpam yang berada di depan berniat mencari Pak Wisnu, kenalannya, orang yang pasti sudah terbiasa dengan hal-hal berupa penampakan. "Mau kemana, Ar?" tanya Mbak Dia. Ari hanya memberikan gestur kedua tangannya yang terjepit dan memaju mundurkan di depan bibir. "Pak Nu," sapa Ari kepada satpam rumah sakit tersebut. "Mau sebat, Mas," ucapnya. "Iya Pak, ada yang mau saya tanyakan Pak." "Tanya apa Mas?" tanya Pak Wisnu sambil memberikan secangkir teh hangat kepada Ari. Mereka berdua keluar pos menuju trotoar yang di luar rumah sakit. Jelas mereka tidak boleh merokok di lingkungan dalam. "Bapak percaya sama dedemit, atau hantu, atau setan?" tanya Ari sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. "Percaya Mas, sering kok saya lihat di sini kalau pas jaga malam, dan baru semalam saya diliatin lagi," balas Pak Wisnu sembari mengambil rokok di kantong jaketnya. "Memangnya kenapa Mas?" lanjut Pak Wisnu. "Semalaman saya ada kejadian aneh Pak. Dari pas beli wedang ronde." Ari menceritakan apa yang terjadi malam itu. "Gini aja Mas, nanti malam kita lanjutkan. Kebetulan saya juga jaga malam nanti. Gimana?" ujar Pak Wisnu sembari melihat jam tangannya. "Boleh Pak, lagi pula ini sudah lewat 10 menit dari jam kerja," ucap Ari sembari berdiri dan mematikan putung rokoknya. Hari itu Ari lalui dengan sebagian waktu untuk melamun. Mbak Dia pun yang memperhatikan tidak heran. Ia berpikir mungkin Ari sedang putus cinta. Makanya lebih baik sementara dia dibiarkan terlebih dahulu, asalkan pekerjaannya terselesaikan. Tidak terasa waktu sudah menjelang maghrib. Ari sudah bersiap-siap untuk bertemu kembali dengan Pak Wisnu. "Aku pulang dulu ya, kamu gak usah lembur-lembur terus, nanti dicariin cewekmu lagi kayak kemarin," ucap Mbak Dia tanpa rasa bersalah. "Monggo Mbak," hanya itu yang diucapkan oleh Ari. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam, Ari beranjak untuk menemui Pak Wisnu. Tidak seperti biasa, lorong rumah sakit kali ini begitu sepi. Biasanya para penjenguk pasien sedang berbondong-bondong untuk datang berkunjung. "Tumben sepi," batin Ari. Khawatir melihat penampakan lagi, ia segera mempercepat langkahnya. Kledak, kledak, kledak. Terdengar suara berangkar yang didorong dari kejauhan. Setelah mendekat, ternyata itu adalah petugas kamar mayat yang sedang mendorong berangkar mayat. Merinding dengan apa yang dia lihat, padahal biasanya juga dia biasa dengan kondisi seperti itu. Tetapi entah kenapa sore ini, dia enggan sekali menemui hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Sejenak Ari berhenti memberikan jalan kepada mereka. Petugas itu tersenyum saat melihat Ari. Namun ada yang membuatnya terpaku. Di atas berangkar itu, Ari kembali melihat sosok wanita dengan pandangan menunduk, tertutup rambut. Namun kali ini ia melihat ada tetesan darah yang terus menetes mengenai kepala si mayit. Tersadar, Ari langsung menjerit dan berlari sekuat tenaga menuju ke arah pos satpam. "Mas, kamu kenapa?" tanya Panu saat melihat Ari yang berlari kencang dengan wajah pucat pasi. "Jadi gimana Panu?" tanya Ari tanpa basa-basi. Meski nafasnya masih tersegal-segal. "Seharian ini saya mikirin cerita Mas Ari," ucap Pak Wisnu. "Mas Ari sudah tahu kalau ada jenazah wanita yang sudah beberapa hari ini belum diambil sama keluarganya," lanjut Panu. Sedang Ari hanya mengangguk. "Ciri-ciri wanita yang Mas Ari sebutkan mirip dengan apa yang saya lihat kemarin malam dan..." Tiba-tiba Pak Wisnu berhenti. "Kenapa Pak?" "Wanita itu mirip dengan jenazah yang belum diambil Mas," ucap Pak Wisnu. "Lantas kenapa dia menghantui saya Pak?" kata Ari penasaran. "Itulah saya juga kurang tahu. Lebih baik kita tunggu Mas. Kalau malam ini Mas Ari masih diganggu, mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu." "Memang identitasnya belum diketahui Pak?" tanya Ari yang masih belum puas dengan jawaban Pak Nu. "Belum Mas, pihak keluarganya belum diketemukan atau bahkan dia mungkin sudah sebatang kara." Ari yang mendengar itu hanya bisa mengerang. Ia benar-benar khawatir kali ini. Bagaimana mungkin sosok itu menghantuinya? Bahkan Ari pun tidak mengenal si korban. Setelah beberapa waktu mengobrol, Pak Wisnu meminta izin untuk kembali bekerja. Sedang Ari masih duduk di pinggir jalan, ditemani dengan sebatang rokok. Saat asik melamun, ia mendengar suara rintihan wanita tepat di samping kanannya. Namun saat menoleh, ia tidak mendapati seorang pun di sana.
Kenapa kamu menggangguku? Bahkan aku tidak kenal denganmu." "Tolong," ucap lirih suara wanita di telinga Ari. "Pergilah, aku tidak mengenalmu," kata Ari sedikit kencang. "Tolong," ucapnya lagi yang kali ini bersamaan dengan bau kapur barus yang begitu menyengat. Kemudian digantikan dengan bau busuk yang sangat memuakkan. Ari segera pergi menuju pos di mana Pak Wisnu berjaga. Segera setelah sampai dia menceritakan apa yang baru saja dilaluinya. "Apa benar kamu tidak mengenal wanita itu, Mas? Kenapa dia mengganggumu? Pertolongan apa yang dia minta?" ucap Pak Wisnu kebingungan. "Justru itu yang membuat aku bingung, Pak. Pertolongan apa yang dia inginkan?" "Mending kamu cari orang pintar, kiai atau ustadz deh, Mas. Aku khawatir dedemit itu akan terus mengikutimu," saran Pak Nu. Ari menganggukkan kepalanya karena tidak mau terlalu malam sampai rumah. Akhirnya ia memutuskan untuk segera pulang. "Aku pulang dulu ya, Pak. Nanti kalau ada apa-apa segera aku kabari," kata Ari sambil melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Ari bergegas menuju rumahnya. Kali ini ia tidak berniat untuk mampir makan atau sekedar membeli minum. Ia takut kejadian semalam terulang kembali. Awalnya perjalanan terasa lancar hingga saat melewati tikungan pertama. Sama seperti malam sebelumnya, motornya terasa begitu berat. Semerbak bau kapur barus tercium kuat dari arah belakang Ari. Dengan perasaan was-was ia mencoba melihat spion, dan benar saja ia melihat sosok wanita itu lagi. Panik, Ari mempercepat laju kendaraannya dengan kecepatan di luar rata-rata. "Apa maumu? Jangan menggangguku," teriak Ari memberanikan diri. Sosok itu bergeming dan tidak mengucapkan apa-apa. Ari mencoba membaca doa-doa untuk mengusir jin yang pernah ia pelajari. Sejurus kemudian sosok tersebut lenyap. Menjadi gumpalan asap dibarengi dengan bau kapur barus yang begitu menyengat. Sesampainya di rumah, Ari segera membersihkan diri dan langsung menuju tempat tidur. Ia begitu lelah malam ini sampai tidak memiliki tenaga untuk beraktivitas lagi. Tidurnya cukup nyenyak sampai ia merasakan selimutnya tertarik ke bawah. Lantas ia menariknya kembali ke atas. Kejadian serupa terjadi berulang kali sampai Ari jengkel menarik selimutnya dengan keras sambil mengumpat. "Brengsek," umpat Ari. Sesaat setelah itu ia mendengar lirih suara tangis wanita. Tersadar, Ari segera bangkit mencari sumber suara. "Sialan, kenapa aku yang malah diganggu seperti ini?" ucapnya jengkel. Suara itu terus muncul dari sisi samping kanan Ari. Ketakutan ia mencoba untuk berbalik menghadap ke tembok. Namun saat ia menoleh, justru ia mendapati wajah dedemit perempuan itu ada di depan mukanya. "Tolong," ucapnya sambil lirih. Dalam ketergesaannya ia bangkit. Ari malah terguling ke samping dan jatuh dari dipan. Ia mengerang kesakitan. Tidak sampai di situ. Kali ini ada tangan penuh darah memegangi kaki Ari. "Ar, kamu kenapa? Bukan pintunya," terdengar suara ibunya memanggil panik. "Tolong, Bu, tolong," kata Ari. Tarikan dari sosok itu begitu kuat sampai Ari harus mengerahkan seluruh tenaganya. "Astagfirullah," ucap Ari sambil menarik kakinya. Sialnya, saat lepas lututnya malah membentur pinggiran dipan kayu. Rasa sakit yang muncul membuat Ari tidak bisa berdiri. Tergesa dengan merangkak, Ari membuka pintu. "Kenapa kamu, Le?" tanya Bu Nawi panik. "Itu, Bu, ada setan di sana," ucapnya histeris sambil menunjukkan adanya bekas biru di pergelangan kakinya. Bu Nawi segera melongok ke kolong tempat tidur, namun ia tidak mendapati apapun di sana. Kembali ia menatap ke arah anak semata wayangnya. "Kenapa bisa seperti ini, Ar?" tanya Bu Nawi sambil mencoba memapa Ari menuju dipan. "Ke ruang TV aja, Bu," pinta Ari. Tidak membantah, Bu Nawi segera membantu Ari berjalan menuju ke ruang tengah. Setelah merebahkan anaknya, Bu Nawi berlari menuju dapur mengambil air untuk Ari. "Sebetulnya ada apa, Tona?" tanya Bu Nawi penasaran. Ari menceritakan tentang apa yang terjadi. Tidak mau terjadi apa-apa, segera dia memanggil Lekno, adik kandungnya yang mengerti hal-hal gaib seperti ini. Sesampainya Lekno di dekat Ari, Lekno langsung duduk bersila dan memejamkan matanya. Mulutnya komat-kamit mengucapkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh Ari. "Kamu melakukan apa?" tanya Lekno setelah beberapa saat terdiam. "Tidak tahu, Pak Lek," jawab Ari. Pak Lek terlihat khawatir dan mendejakan lidahnya. "Waduh, hari lahirmu sama dengan dia, Ri. Salah dia sebenarnya mati dengan bunuh diri,"
ucap Letno. Bunuh diri? Ucap Ari bingung. Kamu tidak tahu, padahal kamu kerja di rumah sakit yang menyimpan jenazahnya. Coba kamu pastikan ini benar atau tidak. Segera Ari meminta untuk diambilkan HP-nya di dalam kamar. Kemudian ia menghubungi nomor Pak Wisnu untuk mencari tahu. Benar saja, ternyata sosok yang dia temui bunuh diri dengan melompat dari lantai 5 di hotel salah satu di kota tempat Ari tinggal. Benar Pak Le, dia mati bunuh diri. Kenapa dia malah menggangguku? Lah Yombo, tapi hari lahir pasaran Jawamu sama dengan anak perempuan itu dan dia mencari teman. Seketika suasana hening. Terus gimana? Tanya Ari ketakutan. Sementara biar Pak Le pagari kamu dulu, lebih cepat jenazahnya dikuburkan lebih baik. Tapi kalau jenazah itu masih belum teridentifikasi dengan jelas, butuh waktu sampai 30 hari. Itu sudah menjadi prosedur, ucap Ari panik. Tidak mungkin selama 30 hari ke depan ia terus mendapatkan teror seperti ini. Kekhawatiran benar-benar terlihat dari wajah Ari. Sedang ibunya, sedari tadi dia memperhatikan tidak kalah panik setelah mendengar penuturan adiknya. Apa tidak ada cara lain? Ujarnya saat mereka semua diam. Ada, dan ini agak aneh. Belum tentu Ari dan kamu mau melakukan itu semua, Mbak Yu. Apa itu Pak Le? Tanya Ari. Kamu harus didoakan seolah kamu sudah meninggal, jawabnya datar. Ari menelan ludah. Ia tidak bisa membayangkan jika ia harus dipocong dan diyasinkan layaknya seperti mayit. Kalut dengan perkataan Letno, Ari menatap ibunya meminta pendapat. Anakku masih hidup, Nok. Jangan macam-macam. Aku tahu ritual itu. Salah-salah bisa saja mati beneran, ujarnya panik. Ya aku juga tahu. Biar sementara ini aku akan tidur menemani Ari, jawab Pak Le. Malam itu akhirnya Letno menemani Ari. Takut kalau sosok demit itu kembali mengganggu keponakannya. Sedang Ari yang sudah tertidur kembali bermimpi. Ia bertemu dengan wanita itu dan selalu mengatakan kalau mau ikut dengan Ari dan meminta untuk menemaninya. Letno yang mengetahui Ari sedang diganggu lewat mimpi segera duduk bersila dan berdoa agar keponakannya mendapatkan keselamatan. Tidak usah ikut campur, anak ini bakal menemaniku. Terdengar suara wanita dengan desis yang mengerikan. Perlahan Letno membuka mata. Di hadapannya ada sosok wanita dengan wajah separuh hancur dan darah yang terus mengalir dari bibirnya. Sedang tangannya saat ini memegangi pergelangan kaki Ari. Ngapain kamu ganggu anak ini? Dia tidak tahu apa-apa, ujar Letno tidak mau kalah. Itu urusanku. Aku yang memilih siapa yang akan menemaniku, katanya sambil tertawa mengerikan. Dirasa tidak bisa diajak bicara, Letno kembali memejamkan mata. Bibirnya merapalkan doa untuk mengusir dedemit itu. Namun bukannya pergi, justru ia tertawa dan menirukan doa yang dilantunkan oleh laki-laki tua itu. Tidak bergeming, Letno tetap melantunkan doa untuk membakar jin itu. Walau sama-sama makhluk ciptaannya, akan tetapi tidak ada pilihan lain baginya. Terpaksa Letno harus membinasakannya. Keringat mulai membanjiri tubuh Letno, sedang sosok yang ada di depannya terus saja menggeram. Hingga akhirnya terdengar suara ledakan dari arah atap rumah. Sosok tersebut berubah. Kini ia menampilkan wujud jauh lebih mengerikan. Tubuhnya meninggi, rambutnya awut-awutan, kulitnya berbulu serta payudara besar yang mengeluarkan nanas serta darah dengan bau yang memuakkan. Bocah, tidak bisa dikasih tahu, geram sosok itu. Sejurus kemudian dia bergerak ke arah Letno, berusaha untuk memukul laki-laki tua itu. Dak. Tubuh Letno terpental kuat, punggungnya membentur pupet kayu, dadanya terasa panas, dibarengi dengan lelehan darah yang keluar dari hidungnya. Bu Nawi yang mendengar suara kegaduhan segera keluar kamar dan mengecek keadaan. Astagfirullah, ucapnya segera mendekat ke arah adiknya yang terus mengerang dan menunjuk ke arah Ari. Bangunkan, bangunkan. Bu Nawi bergegas ke tempat Ari, mencoba untuk membangunkan anaknya. Tetapi tiap kali dia dibangunkan, Ari hanya melotot dan kembali tertidur. Segera kita buatkan ritual itu. Kalau tidak nyawa Ari yang jadi taruhannya, ucap Letno sambil berdiri, berniat menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Karena tidak mau menjadi fitnah, Letno hanya memanggil keluarga dekat untuk membantunya. Setelah persiapan selesai, segera Ari dimandikan layaknya sudah menjadi jenazah. Kemudian dia dipocong dan ditidurkan di ruang keluarga.
Lekno segera duduk bersila di depan Ari membaca sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Lantunan merdu suara Yasin terdengar merdu silih berganti dari orang-orang di sekitar Ari. Sedang Bunawi hanya bisa terisak melihat anaknya yang terus saja melotot dan meminta tolong. Udara di sekitar mereka menjadi lebih panas. Angin yang datang entah dari mana muncul dan berpusar di antara mereka. Samar-samar mereka mencium bau kapur barus menguar dari tubuh Ari. Mereka semua merasa mual dengan pekatnya bau tersebut. Beberapa mulai bangkit berniat membuka jendela, namun mereka urungkan dan kembali duduk dengan wajah ketakutan. Saat mereka hendak membuka jendela, justru diperlihatkan banyak sekali sosok pocong yang mengepung rumah Ari. Wujud mereka beraneka ragam, dari yang besar, kecil, gosong, berdarah, maupun yang berkain hitam. Lekno sendiri masih duduk bersila di depan Ari, terus melantunkan doa. Sampai keringat membasahi tubuhnya. Semua orang di ruangan itu begitu terpaku dengan apa yang mereka lihat. Ari yang sedari tadi diam kali ini mulai meraco dan berteriak meminta untuk pulang. Benar, sosok wanita itu ternyata sudah menukar jiwanya untuk iblis. Sosok itulah sekarang yang mengincar Ari, ucap Pak Lekno sambil berusaha mengatur nafasnya. Lalu bagaimana, No? Ucap Bunawi khawatir. Dia masih terjebak di alam lain. Sosok itu terus memintanya untuk mengikutinya. Kita berdoa saja, semoga Ari segera terbangun. Aku akan berusaha mencarinya. Mendengar penuturan dari adiknya, Bunawi hanya bisa mengerang dan menangis. Ari merupakan anak satu-satunya. Entah apa yang sudah dilakukannya sampai membuat dirinya menjadi seperti ini. Sementara itu, aku tidak mau. Pergilah sendiri, ucap Ari yang berusaha melepaskan cengkraman dedemit wanita itu. Ari tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia melihat banyak anggota keluarganya sedang berkumpul dan membacakan doa untuk dirinya yang sudah terpocong. Ari terus meminta tolong kepada ibunya dan yang lainnya, namun sepertinya mereka tidak bisa melihat keberadaannya. Sampai ia melihat ada satu sosok yang membuatnya ngeri. Sosok makhluk hitam dengan bulu di sekujur tubuhnya dan payudara besar yang menggelantung. Sosok tersebut berdiri tepat di samping tubuh Ari. Tangannya terus membelai kepala Ari dengan lembut. Bibirnya tersungging senyum menyeringai. Ayo ikut, geram sosok itu sambil memegang tangan Ari. Kaget, ia berusaha untuk melepaskan cengkraman dedemit itu, namun tarikannya terasa begitu kuat. Tenaga Ari sudah mulai habis dan dia hanya bisa berpasrah, memohon pertolongan kepada Allah. Saat sosok itu sudah hampir menyeret Ari keluar rumah, sosok Lekno tiba-tiba saja muncul dan melemparkan sesuatu kepada dedemit itu. Entah apa yang terjadi, Ari tidak tahu. Yang ia ingat, Lekno segera menarik tangannya dan semuanya menjadi gelap. Seketika Ari terbangun, tersadar tubuhnya masih dalam posisi terpocong. Dia mengira bahwa dirinya sudah mati, sedang ibunya dan anggota keluarga yang lain terus berdoa tiada henti. Mendengar ada gerakan di depannya, Bunawi segera memeluk anaknya, sedang anggota keluarga yang lain segera mengucap syukur. Lekno benar-benar bersyukur di saat terakhir dia bisa menemukan Ari. Jika terlambat sedikit saja, pasti Sukma keponakannya itu sudah terjebak di dimensi lain. Setelah itu semua ikatan yang ada di tubuh Ari dibuka, lalu dia dimandikan dengan bunga 7 rupa dengan dicampur air garam dan daun sirih hitam untuk menetralisir energi negatif yang ada di tubuhnya. Saat kondisi mulai tenang, Lekno kembali berbicara. Sebenarnya apa yang kamu lakukan, Ar? Ucapnya sambil menghisap sebatang rokok. Ari benar-benar tidak tahu, Pak Lek, ucap Ari yang juga bingung. Karena yang Pak Lek lihat, kamu meminum air yang wanita itu berikan, dan itu yang membuat kamu ditandai, kata Pak Lek. Sejenak Ari diam, mengingat-ingat kapan dia diberi air oleh wanita yang tidak dikenalnya, dan baru beberapa waktu kemudian ia tersadar. Beberapa minggu yang lalu dia memang duduk di taman seperti hobinya saat sudah pulang kerja, hingga ada wanita yang menghampirinya dan memperkenalkan diri dengan nama Surti. Dia bercerita kalau sedang banyak masalah di kehidupannya. Karena merasa berempati, akhirnya Ari menanggapi wanita tersebut. Terlarut dalam obrolan, wanita itu menawarkan untuk membelikannya wedang ronde keliling. Karena memang udara saat itu sangat dingin dan Ari tidak curiga sama sekali. Lekno hanya menggelengkan kepala, sedang ibunya sedikit marah karena Ari mau menerima makanan dari orang yang tidak dia kenal. Setelah semua kejadian itu, sekarang Ari bisa melihat sosok-sosok astral. Awalnya dia hampir depresi, namun berkat bimbingan dari Lekno,
Akhirnya, Ari bisa menerima itu semua dan mulai berdamai dengan apa yang dimilikinya saat ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.